Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya, Ilham Hakiki Al-Qorani, mahasiswa Universitas Airlangga. Pada video ini saya akan membawakan sebuah cerita legenda yang berjudul Legenda Kadipaten Surabaya, dan juga sedikit menjelaskan tentang kota Surabaya pada masa Kadipaten hingga era modern seperti sekarang. Penasaran kan bagaimana ceritanya? Simak terus video ini ya, selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, kota Surabaya merupakan kota yang berbentuk kadipaten atau kerajaan, yang mana kadipaten ini berdiri setelah memisahkan diri dari kekuasaan kerajaan Demak, yang pada waktu itu berhasil menguasai sebagian dari wilayah kerajaan Majapahit yang mengalami kemunduran serta kehilangan wilayah kekuasaannya di Nusantara. Kemudian, pada tahun 1549, berdirilah Kadipaten Surabaya yang pada saat itu berdiri sendiri sebagai kekuasaan monarki di wilayah Jawa Timur, dengan dipimpin oleh Raja Panji Wiragrama yang berkuasa hingga pada tahun 1601, yang kemudian kekuasaannya atas Kadipaten Surabaya dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama Jaya Lengkara setelah sang ayah meninggal dunia. Pada masa Kadipaten, kota Surabaya berubah menjadi kota perdagangan dengan adanya pelabuhan-pelabuhan dan juga didukung dengan banyaknya sungai-sungai seperti Sungai Berantas serta Sungai Kalimas yang digunakan menjadi hilir mudik perdagangan rempah-rempah yang menjadi komoditas pada masa itu. Kemudian, setelah pada masa kejayaan Kadipaten Surabaya, muncullah tragedi penyerangan oleh Kerajaan Mataram yang berasal dari Jawa Tengah, yang memiliki maksud hendak untuk menyatukan wilayah Jawa di bawah kekuasaannya. Kerajaan ini memulai penyerangannya ke wilayah Surabaya pada tahun 1614. Menyerahlah, Jaya Lengkara, atau kurebut wilayahmu secara paksa. Silahkan coba saja jika kau mampu, Sultan Agung. Setelah tragedi penyerangan tersebut, akhirnya Jaya Lengkara dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram. Selanjutnya, putra dari Adipati Jaya Lengkara yaitu Pangeran Pekik yang kemudian juga diangkat menjadi Adipati Kadipaten Surabaya, menggantikan Adipati Jaya Lengkara yang juga dipaksa mengakui kedaulatan Kerajaan Mataram, lalu dinikahkan dengan adik dari Sultan Agung yang bernama Putri Pandansari. Kemudian memasuki periode intervensi kolonialisme pada pemerintahan Kerajaan Mataram, yang mana pada masa tersebut VOC telah memasuki wilayah Nusantara dan Kerajaan Mataram, yang waktu itu banyak menerima pemberontakan yang membuat Raja Amangkurat I meminta pertolongan VOC untuk membendung semua serangan dari para pemberontak tersebut. Aku membutuhkan bantuan kalian untuk menghadapi para pemberontak dan juga musuh-musuhku di luar sana. Sekiranya imbalan seperti apa yang kalian inginkan agar hal itu terjadi? Mudah saja Yang Mulia. Kami hanya membutuhkan sebagian wilayah Jawa dan juga benteng-benteng yang ada, agar memudahkan dalam membendung semua serangan dari pemberontak, dan juga seluruh biaya peperangan harus ditanggung oleh Kerajaan Mataram. Namun, meski sudah meminta bantuan VOC, pada akhirnya terdapat satu pemberontakan yang berhasil memporak-porandakan Kerajaan Mataram. Pemberontakan tersebut dikenal dengan pemberontakan Trunojoyo yang didukung oleh pasukan dari wilayah Makassar yang berasal dari Kerajaan Gowa.
Setelah kehancuran dari kerajaan Mataram dan jatuhnya Keraton Pleret akibat dari pemberontakan Trunajaya, serta disusul dengan kematian Raja Amangkurat I dalam perayaannya, wilayah Surabaya dikuasai oleh Raden Trunajaya, yang mana kekuasaan Raden Trunajaya pun juga memperoleh banyak sekali gangguan dari Raja Mataram yang bergelar Amangkurat II, yang merupakan keturunan dari Amangkurat I yang juga bekerja sama dengan VOC. Kemudian terjadilah serangan pertama pasukan VOC dimulai di bawah pimpinan Jacob Cooper dengan membawa pasukan dengan jumlah besar setelah menaklukkan kerajaan Goa dengan tujuan menyerang pasukan simpatisan saat itu di bawah pimpinan Karaeng Galesong yang berada di sekitar delta Sungai Brantas. Kemudian pasukan VOC berhasil memukul pasukan tersebut yang mana membuat Karaeng Galesong pemimpin pasukan tersebut melarikan diri. Serangan VOC kedua pun dilakukan dengan tujuan menangkap Raden Trunojoyo yang bersembunyi di kawasan gunung. Pasukan VOC di bawah pimpinan Kapten Jongker berhasil menangkap Raden Trunojoyo beserta beberapa pengikutnya yang langsung menyerah. Kemudian memasuki masa kolonialisme di wilayah Surabaya. Setelah banyak kejadian perebutan kekuasaan tersebut, secara perlahan memudarlah kekuasaan Kerajaan Mataram di Surabaya. Oleh karena itu, Belanda melalui VOC mulai mengambil alih kekuasaan atas wilayah Surabaya dan mulai merubah bentuk pemerintahan menjadi pemerintahan daerah yang otonom dan dalam bahasa Belanda disebut Gemeente dengan dasar hukum Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903. Setelah merubah bentuk pemerintahan Surabaya menjadi bentuk Gemeente melalui Undang-Undang Desentralisasi yang disahkan pada 1 April 1906, selanjutnya Belanda membagi wilayah di Surabaya menjadi 26 wilayah atau dalam bahasa Belanda disebut Wijk. Tidak lama kemudian, tepatnya setelah 10 tahun Gemeente Surabaya berdiri, tepatnya pada tahun 1916 dilakukan pengangkatan wali kota, atau dalam bahasa Belanda disebut Burgermeester secara definitif. Wali kota tersebut bernama Meneer Ameiros yang berkuasa hingga tahun 1921 untuk menjalankan peran sebagai kepala pemerintahan pada masa itu, dengan membuat berbagai kebijakan yang salah satunya adalah menata organisasi Gemeente dengan mendirikan berbagai dinas yang bersifat operasional. Lalu pada tahun 1921 pemerintahan Surabaya dilanjutkan oleh Insinyur G.J. Jikerman, yang mana pada masa kekuasaan beliau pemerintahan Surabaya berubah statusnya menjadi Staatsgemeente, dan pada masa itu kota Surabaya mengalami banyak pembangunan infrastruktur, seperti jembatan dan juga diadakan proyek drainase yang dirampungkan pada tahun 1928. Kemudian pada tahun 1929 setelah Insinyur G.J. Jikerman wafat, pemerintahan Surabaya diteruskan oleh Meneer Bussemaker yang berkuasa sampai tahun 1932. Pada masa kepemimpinannya terdapat 2 lembaga yang bergerak dalam penyusunan peraturan umum mengenai pelayanan masyarakat, fasilitas umum, dan tata kota. Lalu pada tahun 1932 pada kepemimpinan Meneer van Helsdingen, terjadi perubahan jumlah anggota Gemeenteraad yang semula 27 menjadi 31 orang. Kemudian untuk lembaga wethouder dibagi menjadi 4 kelompok dengan tugas yang berbeda-beda, yaitu wethouder urusan pekerjaan umum, wethouder urusan perusahaan, wethouder urusan penduduk Bumiputera, dan wethouder urusan penduduk Tionghoa dan keuangan. Kemudian, di tahun 1942 hingga tahun 1945, Surabaya mengalami berbagai perubahan dari segi perindustrian, yang mana pada masa itu kota Surabaya dipimpin oleh Shityo Takashi Ichiro
dan pada masa kepemimpinannya, industri di Surabaya difokuskan untuk memasok kebutuhan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945 kepemimpinan Surabaya beralih pada Bapak Raja Minasution, yang mana kondisi Surabaya saat itu cukup berantakan pada segi politik, akibat banyaknya intervensi dari bangsa penjajah hingga puncaknya yaitu tragedi Perang tanggal 10 November tahun 1945 yang diakibatkan oleh tewasnya pemimpin sekutu yang bernama Brigjen A.W.S. Malabi di wilayah Gedung menjadi markas daripada pasukan Inggris sehingga mengakibatkan pasukan Surabaya harus menghadapi prajurit sekutu yang terdiri atas Belanda, Inggris, dan juga Gurkha yang tergabung dalam pasukan tentara Inggris. Oleh sebab itu, pasukan Surabaya mengalami kekalahan yang telak akibat banyaknya jumlah pasukan sekutu yang mendarat di kota Surabaya. Kemudian memasuki masa revolusi tepatnya pada tahun 1965 kota Surabaya kembali mengalami ketidakstabilan politik akibat dari tragedi G30 SPKI yang terjadi di Jakarta, sehingga berdampak pada kekuasaan wali kota Surabaya saat itu yaitu Bapak Murahman yang berakibat dicopot dari jabatannya karena merupakan calon yang diusung oleh PKI dan dipenjara di Kalisosok. Lalu tidak lama kemudian selama penahanan Bapak Murahman tersebar kabar bahwa Bapak Murahman ikut terbunuh bersama dengan tahanan politik PKI lainnya. Setelah Bapak Murahman terbunuh, maka wali kota Surabaya digantikan oleh Letkol R. Sukoco yang menjabat hingga tahun 1974. Selama kepemimpinannya yang bergaya militer yang dijalankan oleh beliau yang terjadi pembersihan terhadap gelandangan yang membangun pemukiman di bantaran sungai, serta kota Surabaya juga dibagi menjadi 3 wilayah pembantu wali kota madya, yaitu Surabaya Utara, Surabaya Timur, dan Surabaya Selatan. Setelah memasuki masa reformasi, tepatnya pada tahun 2002 pada masa kepemimpinan wali kota Bapak Bambang Duyartono, kota Surabaya mengalami pembangunan infrastruktur yang cukup pesat, terutama pada wilayah Surabaya Barat, di mana dibangun Stadion Gelora Bung Tomo yang sekarang menjadi ikon olahraga sepak bola kota Surabaya. Kemudian, pada tahun 2010, setelah berakhirnya periode wali kota Bambang Duyartono, wali kota Surabaya dilanjutkan oleh Ibu Tri Risma hari ini yang menjabat hingga tahun 2020. Dalam masa kepemimpinannya, beliau mengubah Surabaya menjadi kota yang asri dengan banyak dilakukan revitalisasi taman kota, sehingga kota Surabaya banyak meraih penghargaan tentang lingkungan. Pada akhirnya setelah mengalami banyak sejarah dengan dimulai dari Kadipaten Surabaya, wilayah Surabaya telah mengalami perubahan menjadi kota metropolitan yang juga sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, sehingga sisa peninggalan Keraton Kadipaten Surabaya telah menjadi beberapa situs perkampungan yang terletak di wilayah Kecamatan Bubutan. Perkampungan tersebut antara lain Kampung Keraton, Kampung Kawatan, Kampung Maspati, Alun-alun Contong, Kampung Baliwerti, Kampung Tumenggungan, Kampung Kepatihan, dan Kampung Bubutan. Pesan moral video ini adalah, mari kita jaga keberadaan situs sejarah yang ada di Surabaya, terutama situs Keraton Kadipaten Surabaya, yang menjadi warisan budaya yang bisa terus dituturkan serta dilestarikan sebagai wujud pembelajaran karakter dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap kota Surabaya. Sekian kisah dari Kadipaten Surabaya yang bisa saya sampaikan. Semoga melalui video ini dapat menjadi media edukasi dan juga dapat menjadi perhatian pemerintah Surabaya sebagai pemangku kepentingan pemerintahan di Surabaya, agar terus menjaga kelestarian situs-situs sejarah di Surabaya, sehingga diharapkan dapat menaikkan perekonomian Surabaya melalui objek wisata sejarah. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat bagi semua pihak. Saya Ilham Hakiki Al-Qorani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.